Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mosi pada debat kali ini adalah pembelajaran secara daring selama masa pandemi berdampak pada kesehatan mental peserta didik. Mosi ini muncul di latar belakangi karena adanya wabah COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Sehingga pada bulan Februari 2020, pembelajaran dilakukan secara dalam jaringan. Menurut pendapat saya, dampak dari belajar dalam jaringan tersebut, banyak mahasiswa yang depresi saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosennya. Karena materi yang disampaikan belum dapat diterima secara sempurna oleh mahasiswa. Faktanya, survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Counseling, Tati Dewardi selaku manajer mengatakan bahwa hasil survei tersebut menunjukkan 92% peserta didik mengalami banyak masalah dalam mengikuti pembelajaran secara daring saat pandemi. Survei ini diikuti oleh responden dengan rentang usia 17 tahun ke atas. Artinya, banyak mahasiswa mengalami kesulitan belajar secara daring. Hal ini berdampak pada kesehatan fisik maupun psikis mahasiswa. Selain itu, banyak dijumpai juga, termasuk saya sebagai mahasiswa, sering begadang untuk mengerjakan tugas. Sedangkan jam tidur yang kurang dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Batasan masalah pada mosi debat kali ini adalah di lingkungan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan-rekan yang terhormat, perkenalkanlah saya, pembicara 1 Devi Rontiani dari tim oposisi, beserta rekan saya, Saftikur Nur Rohman sebagai oposisi 2 dan Diva Mairiska sebagai oposisi 3. Saya tidak setuju atas kasus pembelajaran jarak jauh bisa berdampak kesehatan mental. Terutama prinsip dari pemerintahan sendiri, yaitu dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan mahasiswa, keluarga, dan masyarakat agar tidak terkena COVID-19 yang sudah merebak di dunia. Sehingga diberlakukan pembelajaran jarak jauh dapat memutus wabah pandemi ini. Kesehatan dan keselamatan pun lebih dapat terjaga. Banyak media yang mendukung pembelajaran jarak jauh yang tidak berdampak kesehatan mental, yakni media yang cocok agar mahasiswa tidak akan cepat bosan dengan media pembelajaran yang menarik dan edukatif dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Sehingga pembelajaran pun dapat berlangsung dengan baik, yaitu dengan menggunakan media WhatsApp Group, Google Classroom, Google Meet, dan masih banyak lagi selain aplikasi tersebut. Dari fakta saya, banyak mahasiswa di daerah saya saat ada pemberlakuan pembelajaran jarak jauh karena adanya COVID-19 yang sudah merebak di seluruh dunia. Justru banyak mahasiswa yang kuliahnya bisa digunakan sambil bekerja di toko atau di pabrik secara bergantian karena adanya shift malam. Saya menyanggah dari saudari Nada, banyak mahasiswa depresi mengerjakan tugas. Justru dalam fakta saya, banyak mahasiswa dibuat sambil bekerja saat diberlakukan pembelajaran jarak jauh. Sehingga mahasiswa tersebut tidak mengakibatkan kesehatan mental, malah justru digunakan pembelajaran jarak jauh dengan sambil bekerja. Jadi membuat mahasiswa terbantu menjadi fleksibel dalam pembelajarannya. Terima kasih. Gila, saya dari tim Afirmatif 2. Nama saya Engi Mulo Ketiara. Saya menyanggah pernyataan Mbak Devi bahwa pembelajaran daring malah justru tidak membuat para mahasiswa jenuh karena dapat melakukan aktivitas atau kegiatan. Saya menyanggah pernyataan Mbak Devi karena
Pernyataan Mbak Devi tersebut menyatakan bahwa para mahasiswa malah dapat melakukan aktivitas atau kegiatan yang lainnya dan tidak dapat membuat para mahasiswa jenuh. Nah, pada kenyataannya malah sebaliknya, belajar daring ini kan dilaksanakan sejak pertengahan Maret 2020 ya. Nah, sejak saat itu para mahasiswa itu melakukan kuliah secara daring dan hampir setiap hari itu menatap layanan tersebut kan melalui aplikasi-aplikasi yang telah disediakan kan, seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan aplikasi lainnya. Sehingga menyebabkan timbulnya rasa jenuh bagi mahasiswa. Nah, terlebih lagi dengan tugas-tugas yang menumpuk yang diberikan oleh para dosen. Nah, sehingga dapat berdampak juga pada kesehatan mental para mahasiswa. Nah, bahkan sampai saat ini masih banyak para mahasiswa yang mengeluh akan adanya sinyal yang tidak memadai atau bisa dibilang karena para mahasiswa tersebut itu pulang kampung ke daerahnya sehingga sinyal tersebut tidak selalu tersedia. Harus menemukan tempat-tempat yang dekat dengan kota agar dapat menemukan sinyal atau jaringan. Nah, selain sinyal, ada banyak para mahasiswa yang memiliki alasan tidak memiliki kuota, bahkan tidak memiliki gadget. Nah, seharusnya permasalahan-permasalahan ini dapat terselesaikan terlebih dahulu. Nah, sering terdengar bahwa pembelajaran daring ini akan dilaksanakan sampai tahun 2021. Nah, tentu saja kesehatan mental seharusnya menjadi yang utama untuk pembelajaran saat ini dan akibat pandemi COVID-19 ini seharusnya para mahasiswa itu boleh saja pembelajaran daring itu dilaksanakan, tetapi tetap dengan porsinya, tidak terus-menerus menggunakan handphone ya. Tapi memang tidak ada jalan lain untuk melakukan pembelajaran daring ini selain menggunakan handphone. Mungkin dapat direalisasikan tugas seperti itu, tetapi tugasnya juga jangan terlalu banyak sehingga para mahasiswa itu tidak jenuh untuk belajar seperti itu. Nah, pembelajaran daring ini juga sangat penting adanya interaksi antara para mahasiswa dengan lembaga pendidikan untuk mencapai kesejahteraan mental dalam pembelajaran daring. Nah, pada akhirnya kita juga harus berupaya menemukan kegembiraan di tengah situasi seperti ini. Namun, secara manusiawi, setiap manusia itu memiliki kesanggupan untuk melakukan sesuatu sehingga tidak dapat dipaksakan untuk melakukan pembelajaran daring yang terus-menerus membuat mata kita menjadi lelah. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan saya Saftiqur Nur Rahman dari pembicara kedua tim oposisi. Saya akan menyanggah terlebih dahulu mengenai pendapat dari Mbak Engi dari pembicara dua tim afirmatif, yaitu mengenai tugas menumpuk. Mengenai tugas menumpuk, sebenarnya tugas itu tidak akan menumpuk apabila mahasiswa tidak bermalas-malasan. Dengan kata lain, apabila diberikan tugas, mahasiswa akan langsung mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang kedua adalah kendala sinyal. Untuk kendala sinyal, pasti seorang mahasiswa harus menyadari terlebih dahulu bagaimana kondisi di daerah tempat tinggalnya. Apabila di daerah tempat tinggalnya susah sinyal, maka seorang mahasiswa dapat berkunjung ke rumah temannya atau pergi ke pusat kota untuk mendapatkan jaringan supaya mendapatkan sinyal sehingga dapat mengikuti
pembelajaran secara daring. Kemudian apabila seorang mahasiswa tidak memiliki gadget atau tidak memiliki handphone, tentu mereka juga akan berpikir untuk mengikuti kelas daring bersama teman mereka. Kemudian mengenai kuota internet, pemerintah sebenarnya sudah membantu, bahkan sangat membantu dengan membagikan kuota internet secara terus-menerus, secara berkala setiap bulannya. Kemudian mengenai perpanjangan waktu, sebenarnya perpanjangan waktu itu tidak mempengaruhi bagaimana kesehatan mental seorang mahasiswa. Dan kemudian yang terakhir adalah setiap individu harus menemukan kebahagiaan. Sebenarnya dalam menemukan kebahagiaan tidak hanya dalam kondisi daring seperti ini. Untuk menemukan kebahagiaan, sebenarnya dalam pembelajaran secara offline pun lebih susah atau lebih sulit untuk menemukan kebahagiaan karena mereka terperangkap oleh aturan atau keinginan seorang pendidik untuk memperhatikan materi dengan serius. Izin Mereka dituntut interupsi. untuk ya silakan Mbak Aini. Ya, jadi di sini saya akan menekankan atau menyanggah pernyataan dari Mas Iko bahwa pembelajaran offline itu lebih sulit jika kita ingin berefreshing. Kita ketahui bahwa pembelajaran online yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa Indonesia ini membuat mereka sedikit banyak bekerja. Otomatis mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi tugas sebagai mahasiswa, apalagi untuk mencari waktu refreshing bagi mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas interupsi yang diberikan. Jadi sebelumnya saya akan menanggapi terlebih dahulu atas interupsi tersebut. Jika mahasiswa itu lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas daripada untuk menemukan kebahagiaan mereka, tapi untuk menemukan kebahagiaan tersebut telah disampaikan oleh pembicara dua. Dengan kata lain, apakah Anda mendukung pernyataan bahwa belajar daring tidak mempengaruhi kondisi mental? Sebenarnya untuk menghindari kurangnya waktu untuk menemukan kebahagiaan telah saya sampaikan tadi dengan mengerjakan tugas setelah tugas itu diberikan. Jadi mengerjakan tugas setelah tugas diberikan itu tidak hanya dengan mengerjakan tugas itu secara individu. Kita juga dapat berdiskusi, kita juga dapat meminta tolong teman, kita juga dapat mengerjakan tugas dengan berbagi ilmu atau juga dapat sambil mencari kesenangan. Jadi mencari kesenangan itu tidak hanya menjalankan apa yang kita sukai, tapi juga kita dapat mencari kebahagiaan, kesenangan itu dengan tawa. Karena pasti bersama teman itu kita dapat bercanda. Itu juga merupakan suatu kesenangan. Nah, sementara kalau kita berada di situasi kelas offline atau secara tatap muka langsung, itu kita tidak bisa bercanda dengan teman. Apalagi untuk bercanda dengan teman sebangku saja, itu nanti sudah menjadi sorotan seorang guru dan akan menjadi sebuah nilai yang jelek di mata seorang guru. Jadi untuk menemukan kebahagiaan itu tidak mempengaruhi kesehatan mental karena dalam kondisi offline maupun online itu kita juga harus menemukan kebahagiaan, bahkan untuk menemukan kebahagiaan itu lebih mudah untuk saat kita menjalankan pembelajaran secara daring, bukan secara luring atau luar jaringan. Kemudian menurut pendapat saya belajar daring itu menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Karena setelah tadi dengan apa yang tadi saya sampaikan, belajar daring itu tidak monoton. Kita tidak hanya memperhatikan guru, kita tidak hanya memperhatikan papan tulis, gabung dari satu dengan tetangga-tetangga yang lain, kita dapat mengikuti kelas dengan bercanda dengan orang lain, tetapi dengan konsekuensi kita tetap harus memperhatikan kelas. Kita tidak mengabaikan kelas, sehingga kesenangan pun juga dapat didapatkan dengan lebih leluasa. Kemudian dengan adanya pembelajaran daring, kita dapat melaksanakan cara belajar atau metode belajar yang kita anggap cocok untuk diri kita sendiri.
Sebagai contohnya, metode belajar saya itu harus melakukan tindakan yang lain. Jadi tidak hanya fokus terhadap guru atau fokus kepada materi yang disampaikan. Jadi saya cukup mendengarkan dan saya melakukan tindakan yang lain, maka malah saya lebih dapat menerima ilmu yang diberikan oleh pendidik tersebut. Kemudian ada seorang individu yang mungkin belajarnya itu akan lebih efektif, ilmu akan lebih masuk, lebih dapat diterima apabila sambil mendengarkan musik. Sementara kalau di dalam kelas, seorang mahasiswa itu diminta untuk hening, untuk memperhatikan. Jadi ada dosen yang tidak mengizinkan seorang mahasiswa untuk membuka HP atau menerapkan metode belajar yang cocok untuk diri mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Nur Aini Rosalita sebagai pembicara 3 tim afirmatif. Di sini saya sebagai pembicara 3 akan menekankan dan menyetujui apa yang telah disampaikan oleh pembicara 1, tim afirmatif, Saudari Nada Sagita, dan pembicara 2, tim afirmatif, Saudari Eni. Sebelumnya saya akan menyanggah pernyataan dari Mas Iko, karena menurut saya pribadi, tadi Mas Iko menyatakan bahwa jika pembelajaran dilakukan secara offline, maka dosen tidak bisa memberikan kebebasan untuk melakukan metode belajar apa yang sesuai. Nah, kita ketahui bahwa kita adalah di lingkungan lembaga sekolah, di mana di situ terdapat aturan-aturan yang harus kita laksanakan dengan baik. Saat pembelajaran, kita tidak bisa seenaknya sendiri ingin mengikuti metode apa yang sesuai dengan diri kita. Nah, metode yang harus kita lakukan itu saat kita belajar di rumah, bukan saat pembelajaran online. Kemudian saya akan menguatkan pembicara dari Mbak Nada, bahwa tadi beliau menyampaikan survei dari SMRI menyatakan bahwa 92% menyatakan bahwa pembelajaran daring ini memiliki dampak kesehatan mental terhadap mahasiswa. Jadi di sini sudah jelas terdapat fakta yang sudah dijelaskan bahwa 9 atau itu merupakan angka yang sudah hampir 100% menyatakan bahwa pembelajaran daring memang berdampak buruk pada kesehatan mental. Karena kita ketahui pembelajaran daring dilakukan di Indonesia saat ini tidak efektif. Materi yang disampaikan dosen itu tidak bisa secara langsung, tidak bisa 100% diserap oleh mahasiswa itu sendiri. Padahal kita ketahui bahwa mahasiswa ini masih butuh bimbingan dosen. Nah, selain itu, sinyal yang terkendala karena terkadang rumah mereka jauh, rumah mereka susah sinyal, atau ada di daerah pelosok gitu, jadi mereka sulit untuk mendapatkan materi yang baik. Kemudian untuk masalah kuota, pemerintah memang sudah memberikan kuota, tetapi tidak seluruh mahasiswa Indonesia itu mendapatkan kuota yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi sama saja, bagi orang-orang kalangan menengah ke atas mungkin mereka jelas bisa membeli kuota, bahkan mereka bisa langsung memasang WiFi. Tapi bagi kalangan menengah ke bawah, itu merupakan suatu kemustahilan masalah kuota atau yang mereka pasrah terhadap pembelajaran secara daring. Kemudian perpanjangan pembelajaran daring ini ya jelas mahasiswa Indonesia mengalami tingkat gangguan mental yang sangat tinggi karena mahasiswa Indonesia itu menginginkan pembelajaran secara offline, bisa bertatap muka agar materi yang disampaikan bisa tertuju dengan langsung, bisa bertanya dengan langsung. Kemudian kita memiliki banyak hal yang dapat kita lakukan saat pembelajaran offline di kampus. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Eni bahwa pembelajaran online membuat mahasiswa itu jenuh. Jelas, pembelajaran online itu membuat mahasiswa sangat jenuh karena dia hanya menatap layar.
Nah, saat kita cerna, padahal kita sudah bertatap muka dengan dosen. Apalagi jika melakukan pembelajaran secara online. Jaringan itu susah, kadang kita keluar masuk. Jadi kita tidak bisa menyerap materi dengan baik. Nah, itu bagaimana? Itu otomatis pembelajaran daring ini membuat mental mahasiswa menjadi semakin terpuruk. Mereka ingin memberikan yang terbaik. Mereka ingin mengejar IPK yang lebih tinggi daripada semester sebelumnya. Tapi akibat pembelajaran daring ini, mereka hanya bisa pasrah. Nah, pembelajaran daring ini sebenarnya bisa kita atasi dengan langsung pembelajaran offline karena sudah ada protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dikeluarkan ini jelas untuk meminimalisir pencegahan penularan wabah COVID. Nah, jika sudah ada protokol kesehatan, jika kita lakukan dengan baik dan benar dan sesuai, itu otomatis akan bisa memberikan dampak yang baik jika kita kembali lagi melakukan pembelajaran offline. Kemudian, untuk masalah tugas yang diberikan pada saat keadaan yang tidak normal ini tugasnya tetap sama saja saat kita keadaan normal. Ini menjadi sebuah ketimpangan yang nyata. Karena keadaan saja belum normal, ekonomi, sosial, budaya itu masih simpang siur. Tetapi tugas yang diberikan dosen ke mahasiswa itu tetap normal sama seperti saat kita pembelajaran offline. Nah, dengan kendala-kendala seperti itu, apakah kita akan terus melakukan pembelajaran daring? Untuk seterusnya tentu saja tidak. Jadi saya, pembicara 3 dari tim afirmatif, tetap menyetujui mosi bahwasannya pembelajaran secara daring selama masa pandemi ini berdampak pada kesehatan mental mahasiswa. Nanti fakta-faktanya juga sudah jelas tertera. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Diva Meriska sebagai pembicara oposisi 3. Di sini saya akan menguatkan argumen yang telah disampaikan oleh Saudari Devi dan juga Saudara Saktiko dari tim oposisi bahwasannya saya pribadi tetap tidak setuju dengan adanya pembelajaran secara daring selama masa pandemi itu berdampak pada kesehatan mental peserta didik. Benar yang telah dikatakan oleh Saudari Devi, bahwasanya pemerintah itu telah menjamin adanya kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental kepada peserta didik dan juga mahasiswa supaya kita itu tidak jenuh dan juga tidak bosan dengan adanya pembelajaran daring ini. Pembelajaran secara daring ini tentunya dengan tujuan untuk menjaga kita, terutama peserta didik dan juga mahasiswa, supaya tetap sehat dan juga terjaga dari paparan virus corona, supaya kita tetap sehat. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tidak bosan? Dengan adanya pembelajaran secara daring ini bisa dilakukan dengan pemilihan media belajar yang cocok supaya tidak bosan dan juga tidak jenuh. Kita memilih media pembelajaran yang kreatif, menarik, aktif, dan juga kreatif. Contohnya seperti yang telah disampaikan oleh Saudari Devi, yaitu dengan WhatsApp Group, dengan Google Classroom, ataupun dengan Google Meet, seperti itu. Nah, di samping ini juga, saya tetap tidak menyetujui dengan adanya pembelajaran daring itu mengganggu kesehatan mental peserta didik. Karena apa? Dengan adanya kuliah ataupun pembelajaran secara daring ini bisa lebih fleksibel waktunya seperti itu. Kita bisa disambi kerja seperti ini dengan adanya sistem shift. Jadi kita akan sedikit membantu perekonomian keluarga, dan menurut saya dengan adanya pembelajaran daring ini sama sekali tidak membebankan keluarga, terutama di bidang ekonomi. Lalu dengan masalah kuota internet, pemerintah sudah kita rasakan sendiri ya, kita setelah diberi kuota internet untuk pembelajaran masa daring ini. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk
dijadikan alasan kuota internet itu sebagai kendala dalam belajar. Dan juga dalam belajar secara daring ini, kita itu bisa dalam belajar kita bisa melakukan hal yang dapat membantu kita lebih masuk ke pelajaran dari dosen, seperti contohnya kita bisa sambil mendengarkan musik ataupun dengan bermain game seperti itu. Nah, tadi saya juga akan menyanggah dari saudari Aini. Saudari Aini tadi mengatakan dosen tidak bisa membebaskan metode dalam belajar. Nah, saya tetap tidak setuju karena di dalam kuliah daring ini, bukankah kita lebih mencari alternatif ataupun jalan keluar untuk mencari seperti apa sih metode pembelajaran yang cocok digunakan untuk supaya kita itu tidak bosan ataupun jenuh. Jadi saya tetap tidak setuju kalau dosen itu tidak membebaskan dalam pemilihan metode belajar. Seperti itu. Jadi dari kelompok oposisi tetap tidak setuju dengan pembelajaran daring selama masa pandemi berdampak pada kesehatan mental mahasiswa ataupun peserta didik. Sekian, terima kasih. Baik, saya dari tim Afirmatif 2 akan menyampaikan simpulan dari tim kami. Nah, tim kami tetap tidak setuju atas pernyataan tim oposisi karena tim afirmatif setuju akan adanya pernyataan bahwa pembelajaran daring itu dapat menyebabkan kesehatan mental para peserta didik. Nah, kesehatan mental ini terjadi karena adanya beberapa masalah dalam pembelajaran daring seperti menatap ponsel terus-menerus dan berjam-jam, serta tugas yang menumpuk, dan juga akses internet yang susah untuk dijangkau bagi para mahasiswa yang terletak rumahnya di pedalaman. Dan masalah-masalah lainnya yang saat ini sangat banyak untuk digali dan seharusnya dapat diselesaikan oleh pemerintah sehingga kita dapat melakukan pembelajaran yang dapat fleksibel untuk digunakan oleh para mahasiswa serta tidak terjadi adanya kejenuhan saat pembelajaran daring seperti itu. Terima kasih. Baik, saya Saftikan Rahman akan menyampaikan kesimpulan dari debat kali ini dari pendapat tim oposisi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apabila dengan apa yang disampaikan tadi oleh pembicara satu tim afirmatif, mereka mendasarkan dengan survei yang ditujukan survei itu untuk mereka individu yang memiliki usia 17 tahun ke atas. Padahal usia 17 tahun itu merupakan usia di mana mereka seorang individu itu baru saja memasuki jenjang SMA sederajat, SMA atau SMK, MA, dan yang lainnya. Nah, kemudian dengan dasar itu, alasan tersebut atau survei tidak tersebut tidak cukup kuat untuk mendukung jika pembelajaran daring itu mengganggu mental seorang individu. Kemudian, saya akan menyampaikan jika belajar daring itu lebih fleksibel, dalam artian lebih fleksibel itu tidak hanya terpaku dalam melaksanakan pendidikan, tetapi selain pendidikan kita juga dapat menempuh atau kita juga dapat menjalani kegiatan yang lainnya, seperti kita dapat membantu orang tua, kemudian kita juga dapat bekerja, yang dimana kita tidak hanya mendapatkan sebuah ilmu dari seorang pendidik, tapi kita juga mendapatkan pahala dengan membantu orang tua,
dan juga kita mendapatkan uang dari kita bekerja. Karena dalam bekerja itu kita juga terdapat sebuah sistem shift di mana kita masuk kerja di shift sore atau kita masuk kerja di shift malam. Sehingga waktu sebelum bekerja dapat kita lakukan sebagai waktu untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Kemudian belajar daring itu menyenangkan. Karena apa? Karena belajar daring itu tidak monoton. Kita tidak hanya memperhatikan guru di kelas, kita tidak hanya memperhatikan papan tulis, kita tidak hanya diam, tetapi dengan belajar daring kita dapat juga berkomunikasi dengan orang lain. Apabila di kelas kita tidak dapat berkomunikasi karena kita dituntut untuk diam dan memperhatikan. Sementara dengan belajar daring kita dapat ngobrol, kita dapat berbicara dengan orang lain, kita dapat berkomunikasi, kita dapat bercanda, kita dapat melakukan apa yang kita mau selama kita masih memperhatikan materi apa yang disampaikan, kita dapat dapat minum, kita dapat makan, sehingga itu tidak mengganggu perkuliahan. Kemudian dengan pembelajaran daring kita dapat menjalankan cara belajar dan atau metode belajar yang sesuai untuk diri kita. Contohnya seorang individu, metode belajar yang sesuai untuknya adalah dengan mendengarkan musik. Apabila di dalam kelas tidak dapat mendengarkan musik karena dianggap mengganggu, itu kita saat pembelajaran daring dapat mendengarkan musik. Dengan kata lain kan apabila pembelajaran daring dilaksanakan, hanya komunikasi satu arah, yaitu dosen memberikan materi, sehingga kita juga tidak perlu menyalakan mikrofon, sehingga apabila kita mendengarkan lagu, itu tidak akan masuk ke dalam mic dan tidak akan didengar oleh dosen dan juga teman yang lain, sehingga tidak merasa terganggu. Sedangkan diri kita merasakan manfaat dari mendengarkan musik itu, ilmu yang kita dapatkan lebih dapat dicerna, dapat diterima dengan lebih baik. Begitu saja kesimpulan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.